started this, I have to finish it. Halo warga Plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue akan menceritakan tentang film animasi Disney yang rilis pada akhir tahun lalu. Film ini bercerita tentang sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang dapat mengabulkan harapan warganya. Karena hal tersebut, sang raja sangat dipuja oleh rakyatnya. Namun di balik itu semua, sang raja ternyata menyimpan rahasia besar yang berhasil disadari oleh salah satu penduduk. Buat yang penasaran dengan ceritanya, silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. Film ini dibuka dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang seorang pemuda yang dapat mengabulkan harapan menjadi kenyataan. Pemuda ini lantas mempelajari berbagai sihir dari belahan dunia lainnya. Dengan ditemani istrinya yang setia, pemuda ini merantau jauh hingga menemukan pulau di tengah laut Mediterania. Di sana dia membangun sebuah kerajaan hingga akhirnya berkembang begitu pesat. Berkat kemajuan kerajaannya, banyak pengunjung yang datang dan menetap di kerajaan tersebut. Hal itu disebabkan karena sang raja menjamin keselamatan penduduk dan berjanji akan mengabulkan semua harapan mereka suatu saat nanti. Cerita beralih ke masa kini, di mana sedang diperlihatkan seorang gadis yang bernama Asya sedang mendandani kakeknya yang tengah berulang tahun ke-100. Di saat Asya sedang menempelkan pin, ibu Asya tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa raja akan mengadakan upacara untuk mengabulkan salah satu harapan rakyatnya. Mendengar hal itu, Asya langsung optimis bahwa harapan kakeknya lah yang akan dikabulkan. Karena secara kebetulan upacara yang diadakan raja bertepatan dengan hari ulang tahun sang kakek. Guna menyempurnakan ulang tahun tersebut, ibu Asya meminta anaknya untuk membantu memanggang kue. Akan tetapi Asya harus menolaknya karena dia sudah ada janji dengan para pengunjung untuk menemani mereka mengelilingi kerajaan. Setelah selesai sesi tur dengan para pengunjung, Asya langsung menemui Dahlia, yakni temannya yang bertugas menyediakan kue untuk sang raja. Di sini Asya meminta masukan Dahlia karena sebentar lagi dirinya harus melakukan interview dalam proses rekrutmen asisten raja. Melihat tingkah Asya yang sangat panik, Dahlia berkata kepada Asya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Selain Dahlia, rekan-rekan yang lain juga menyemangati Asya, kecuali satu anak pendek yang bernama Gabo. Dia justru mewanti-wanti Asya jangan sampai bernasib seperti Simon yang hidupnya kini menjadi membosankan setelah berumur 18 tahun. Asya, the king is ready for you. Now? Am I late? Dengan dipimpin sang ratu, Asya berjalan menaiki tangga dengan perlahan. Di sini, sang ratu memberikan beberapa tips kepada Asya agar interviewnya berjalan lancar. Asya mendengarkan dengan seksama hingga tanpa terasa sudah sampai di anak tangga terakhir. Dengan memberanikan diri, Asya memasuki ruang interview. Akan tetapi, sang raja belum hadir. Yang ada di sana hanyalah sebuah buku tua yang berada di dalam kaca. Merasa tertarik, Asya mendekati buku tersebut yang ternyata sudah dilindungi dengan mantra oleh sang raja. Melihat Asya yang kesulitan, sang raja langsung menolong gadis tersebut. Asya, that book is forbidden. Setelah kejadian tersebut, sesi interview pun dimulai. Sang raja menanyakan beberapa pertanyaan dasar hingga akhirnya situasi menjadi cair. Pada momen ini, Asya menceritakan tentang ayahnya yang telah meninggalkannya. Begitupun dengan sang raja yang menceritakan pengalaman masa kecilnya di mana dirinya kehilangan banyak hal karena belum bisa menggunakan sihir. No one should have to live their life feeling the pain of that loss every day. Merasa tertarik dengan Asya, sang raja mengajak gadis ini ke ruangan selanjutnya. Di sini, Asya begitu kagum karena melihat seluruh harapan warga Rosas terpampang di hadapannya. Tak berhenti sampai di situ, kekagumannya semakin bertambah ketika melihat harapan kakeknya yang begitu indah. Dengan malu-malu, Asya memohon kepada sang raja untuk dapat mengabulkan harapan kakeknya tersebut.
Kendati demikian, sang raja menganggap bahwa harapan kakek Asya berbahaya dan dapat menyebabkan pemberontakan di dalam kerajaan. Mendengar hal itu, Asya menjadi kesal sehingga terjadi perdebatan sengit dengan sang raja. Puncaknya adalah ketika Asya mengetahui rahasia besar kerajaan Rosas, di mana sang raja ternyata tidak akan mengabulkan seluruh harapan warganya, meskipun dia telah merampas harapan tersebut. I decide what everyone deserves. Begitu sang ratu memanggil Asya dan juga sang raja, upacara yang biasa diadakan setiap bulannya pun dimulai. Dalam upacara tersebut, sang raja mengambil harapan dua warga barunya dengan dalih untuk diamankan. Setelah prosesnya selesai, dua warga tersebut langsung lupa tentang harapan mereka. Selain itu, dalam upacara ini sang raja juga berniat mengabulkan harapan salah satu warganya yang beruntung. Harapan yang dikabulkan tentu saja bukan milik kakek Asya, melainkan harapan receh milik seorang warga yang menginginkan dijahitkan gaun paling indah di seluruh negeri. I will still protect your father's wish and your mother's forever. Asya yang kecewa kemudian pergi ke hutan untuk melampiaskan emosinya. Di saat hatinya sudah mulai tenang, tiba-tiba saja dia melihat cahaya bersinar dengan terangnya. Merasa penasaran dengan cahaya tersebut, Asya berjalan menyusuri hutan semakin dalam. Situasi inilah yang mempertemukan Asya dengan sebuah bintang yang konon dapat mengabulkan keinginan. Awalnya Asya ingin memanjatkan sebuah permohonan, tapi kemudian dia ingat dengan harapan seluruh warga Rosas yang tidak akan dikabulkan oleh sang raja. Maka dari itu, bersama sang bintang, dia pun berencana untuk mencuri harapan-harapan tersebut yang secara kepemilikan bukanlah milik sang raja. Meant to do that. I'm coming. Cahaya terang yang menyinari negeri ikut membuat sang raja penasaran. Alhasil dia pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga membuatnya tampak gelisah. Sang ratu yang melihat tingkah sang raja kemudian menenangkannya dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Mendengar hal itu, sang raja menjadi lebih tenang. Dia hanya takut kejadian yang dulu pernah terjadi pada dirinya kembali terulang di masa kini. Everything is fine. Di sisi lain, Asya berjalan menuju kerajaan dengan menyembunyikan sang bintang. Begitu sampai, dia langsung menempatkan sang bintang di kandang ayam bersama dengan kambingnya yang kini dapat berbicara. Hal itu dilakukan agar orang-orang tidak mengetahui rahasia tersebut. Akan tetapi ternyata tak lama kemudian teman-teman Asya tiba-tiba saja datang. Mulanya Asya berhasil mengalihkan perhatian mereka. Namun situasi menjadi tak terkendali tatkala salah satu rekannya memaksa masuk ke kandang ayam. And the star answered. Setelah ketahuan menyembunyikan sebuah bintang, Asya langsung mengutarakan maksud yang sebenarnya. Mendengar hal itu, rekan-rekan Asya tentu saja ragu dengan rencana yang dijabarkan. Meskipun begitu, mereka berjanji untuk tidak membocorkan rahasia tersebut. Pada kesempatan ini, Asya juga meminta tolong kepada sahabatnya yaitu Dahlia untuk dapat mengulur waktu sang raja selama mungkin, karena saat ini sang raja sedang mengumpulkan seluruh rakyatnya. Meskipun tampak berat, Dahlia menyanggupinya dan Asya langsung menyelinap ke ruangan raja. Awfully slow this. I think we're here. Adventure awaits right outside this door. Asya yang kini sudah berada di ruangan raja tentu tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Dahlia. Dia pun segera memasuki pintu demi pintu hingga akhirnya sampai ke ruangan tempat semua harapan disimpan. Dengan telaten, Asya mencari harapan milik kakek dan juga ibunya di tengah lautan harapan yang begitu banyak. Dibantu oleh sang bintang, akhirnya Asya menemukan harapan milik kakeknya. Belum sempat mencari harapan milik ibunya, sang raja sudah kembali setelah dia mengumumkan sayembara pencarian para pengkhianat. Maka dari itu, Asya tidak punya pilihan selain membawa harapan milik kakeknya saja. Tanpa membuang waktu, Asya segera menuju ke rumahnya. Di sini dia menunjukkan harapan milik kakeknya. Melihat hal itu, kakek Asya kembali mengingat memori tentang harapannya.
Dia pun bertekad untuk tidak lagi menyerahkan harapan miliknya kepada sang raja. Namun tanpa disangka, sang raja sudah berada di pintu masuk. Dengan raut wajahnya yang sangat marah, sang raja mengancam Asya dan juga keluarganya. Selain itu, di tangannya terdapat harapan milik ibu Asya yang belum sempat terambil. Dengan satu kepalan tangan, sang raja menghancurkan harapan tersebut. Dan secara ajaib, sang raja mendapat kekuatan dari harapan yang baru saja dihancurkannya. Surprise. Jadi demikian dulu nih alur cerita film Wish part 1. Di video selanjutnya gue akan melanjutkan cerita perjuangan Asya demi mengembalikan seluruh harapan warga Rosas. Lawannya tentu tidak main-main, karena di video selanjutnya akan diperlihatkan kekuatan sang raja yang sebenarnya. Jadi mampukah Asya melawan kekuatan tersebut? So, buat yang penasaran mungkin ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. See you in the next video.